Soalan yang kedua ini berbunyi, bolehkah kita korban untuk si mati, untuk arwah ibu bapa, uncle, auntie, atau kawan-kawan kita? Ini pertanyaan yang lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Para ulama fiqh atau fuqaha berbeza pendapat dalam hal ini. Berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh. Yang kedua, ada yang mengatakan makruh. Tidak dosa tapi dibenci. Pendapat yang ketiga, tidak boleh. Kecuali jika yang mati itu berwasiat, berpesan agar dikorbankan korban untuknya setelah dia mati. Okey. Menarik. Perbezaan pendapat ini kita perlu tahu supaya kita tidak saling salah menyalahkan. Yang penting mereka ada dalil atau tidak. Dalil yang pertama, hukumnya boleh. Dan orang yang telah meninggal dunia akan dapat pahala. Dalilnya sama. Sebagaimana dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih korban. Ya Allah, terimalah ini korban dari Muhammad. Dan untuk ahli keluarganya. Dan untuk umat Muhammad. Kata ulama fiqh, umat Muhammad ketika itu ada yang masih hidup. Dan ada juga yang telah meninggal dunia. Ini di antara dalil yang mengatakan bahawa korban untuk arwah boleh. Apalagi itu ibu bapa, uncle, auntie. Sampai insya-Allah pahalanya. Sebab Nabi sebut, korbanku ini selain untukku dan ahli keluargaku yang masih hidup, juga untuk umatku. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa itu ada yang masih hidup dan ada juga yang sudah meninggal dunia. Ulama fiqh ambil daripada dalil itu akan kebolehan korban untuk arwah. Lebih-lebih lagi arwah ibu bapa. Adapun pendapat yang mengatakan makruh. Kalau yang pertama tadi itu adalah pendapat jumhur, majoriti ulama. Mereka dari Abu Hanifah, Hanafiyah, mereka dari Syafi'iyah, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, maaf. Ya, Imam Ahmad ibnu Hanbal. 3, maknanya jumhur. Maliki saja yang berpendapat makruh. Pendapat ini tidak kuat. Sebab ditolak oleh dalil tadi. Ada juga pendapat yang kedua baiknya. Jangan korban untuk orang yang sudah mati, kecuali orang yang mati itu semasa hidupnya berwasiat. Wasiat maknanya pesan. Bila saya mati nanti tolong korbankannya untuk saya.
Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih binatang korban menyatakan untuk umatku tanpa menyebut umatku yang telah berwasiat. Jadi ringkasnya, hukumnya boleh. Tanpa kita menyalahkan pandangan yang lain, kita hormati. Tapi pandangan yang mengatakan boleh adalah majority. Bukan karena majoritinya, tapi karena kekuatan hujah dan dalil. Hukumnya boleh.